Seperti yang sering dipikirkan oleh masyarakat Indonesia, bahwa berbagai proyek di IKN berpotensi terbengkalai, hanya jadi beban negara, tanpa bermanfaat bagi rakyat. Berkat belum ditandatanganinya, keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota oleh Presiden Joko Widodo, hal ini berpotensi terbengkalainya berbagai proyek pemerintah maupun swasta di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Menurut ekonom dan pakar kebijakan publik, UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat mengatakan, jika Kepres IKN tidak terbit hingga akhir masa jabatan Jokowi, dampaknya pada investor akan signifikan. Menurutnya, ketidakpastian ini akan menciptakan kekhawatiran di kalangan investor yang sudah berkomitmen atau berniat menanamkan modal mereka di IKN. Para investor umumnya membutuhkan kepastian hukum dan kepastian eksekusi proyek, terutama pada proyek berskala besar seperti IKN. Ketika Kepres IKN tertunda, kata Ahmad, banyak investor potensial mungkin akan menunda atau bahkan menarik komitmen mereka, mengingat ketidakpastian dalam kepemimpinan berikutnya. Kemudian, pergantian pemerintahan yang membawa arah kebijakan yang berbeda juga bisa memicu kekhawatiran bahwa proyek ini akan terbengkalai atau bahkan dihentikan sama sekali. Investor internasional, khususnya, sangat sensitif terhadap stabilitas politik dan regulasi, dan tanpa kepastian ini, ada kemungkinan mereka memilih untuk mengalihkan modal mereka ke proyek-proyek lain yang lebih aman dan memiliki jaminan keberlanjutan. Di sisi lain, ia menyampaikan, proyek-proyek infrastruktur yang tengah berlangsung juga berpotensi tersendat jika investor besar mulai ragu dana untuk menyelesaikan proyek-proyek pendukung seperti jalan tol, kantor pemerintahan, dan fasilitas lainnya mungkin tidak akan tersedia tepat waktu. Ini akan semakin memperburuk kondisi proyek IKN, memperpanjang timeline dan meningkatkan biaya, yang pada akhirnya bisa menjadi beban anggaran lebih besar bagi negara. Singkatnya, jika Kepres IKN tidak diterbitkan di masa pemerintahan Jokowi, risiko kegagalan menarik dan mempertahankan investasi akan semakin tinggi. Lebih lanjut, Ahmad Nur Hidayat mengatakan, hal ini juga bisa berdampak pada citra Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, yang ingin menarik investor melalui proyek-proyek ambisius seperti IKN. Oleh sebab itu, Ahmad menilai ketidakpastian ini harus segera diselesaikan, agar tidak mengganggu rencana strategis dan merusak kepercayaan publik maupun swasta terhadap stabilitas kebijakan nasional. Pemerintah yang akan datang perlu lebih transparan dalam mengevaluasi rencana perpindahan ini. Tanpa penyelidikan dan perencanaan yang jelas, proyek ambisius ini berisiko menjadi beban tambahan bagi anggaran negara, tanpa memberikan manfaat yang sepadan bagi rakyat Indonesia. Tambahan kantor kementerian di IKN belum ada. Di sisi lain, persoalan jumlah kantor menteri juga menjadi tantangan. Ahmad menyampaikan, infrastruktur perkantoran yang dibangun di IKN saat ini didasarkan pada komposisi kabinet era Jokowi, yakni 36 rumah tapak untuk menteri dan 4 gedung Kemenko. Namun, ada kemungkinan kabinet di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran akan lebih besar, terutama setelah disahkannya revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang menghapus batas jumlah kementerian. Hal ini tentu membutuhkan penyesuaian infrastruktur yang berpotensi meningkatkan biaya tambahan lagi. Sementara, belum ada komunikasi yang jelas antara Kementerian PUPR dan Prabowo terkait rencana ini, sehingga semakin menambah ketidakpastian. Dalam hal ini, Ahmad menyebut, pemerintah dan DPR yang akan datang harus berani menyelidiki motivasi pembangunan IKN dan perencanaannya yang terkesan tidak proper. Belum ada investor yang serius, mega proyek IKN bisa mangkrak. Ekonom menilai mega proyek ibu kota negara bisa mangkrak atau terbengkalai lantaran belum adanya investor yang serius hingga saat ini. Potret IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur,
pada tanggal 11 Juli tahun 2024, ketidakpastian Kepres pemindahan ibu kota akan menciptakan kekhawatiran di kalangan investor yang sudah berkomitmen atau berniat menanamkan modal mereka di IKN. Terlalu banyak hal yang tergantung hanya pada satu arah kebijakan, yaitu dari Presiden Jokowi, tanpa memperhitungkan secara matang implikasi jangka panjangnya. Apakah perpindahan ini benar-benar berlandaskan kebutuhan strategis bangsa, atau lebih kepada ambisi politik semata? Menurutnya, pemborosan anggaran yang terjadi selama proses ini perlu diawasi lebih ketat. Jika perpindahan IKN gagal terjadi hingga akhir masa jabatan Jokowi pada Oktober tahun 2024, Ahmad menilai ada risiko besar bahwa proyek ini akan terhenti atau bahkan tidak dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian, tetapi juga menambah beban ekonomi bagi Indonesia yang sedang berusaha bangkit dari berbagai krisis. Ketika dikonfirmasi kepada Presiden Joko Widodo, dia menjelaskan soal belum juga ditekannya keputusan Presiden, Kepres, mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim. Presiden mengatakan bahwa Kepres diteken apabila IKN sudah siap. Di sana harus betul-betul siap, kalau cuma hanya tanda tangan gampang. 1 detik saja, untuk tanda tangan, katanya beberapa hari lalu. Kesiapan yang dimaksud, kata Presiden mulai dari infrastruktur seperti bangunan, listrik dan lainnya, melainkan juga sumber daya manusia, dan sistemnya. Pemindahan IKN bukan hanya pindah tempat saja. Ini bukan pindahan rumah saja, melainkan pindahan ibu kota, katanya. Pemindahan ibu kota secara resmi harus dikalkulasikan dengan matang. Ekosistem harus sudah terbangun sebelum IKN resmi berstatus sebagai ibu kota negara. Tapi kesiapan yang paling penting, kotanya ini siap betul. Ekosistemnya sudah terbangun. Kalau itu sudah siap, kan juga ada pendukung lainnya. Logistiknya seperti apa? Sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana sudah siap enggak? Rumah sakitnya siap enggak? Tidak hanya urusan kita pindah, pungkasnya. Meski Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta mulai berlaku sejak ditandatangani Jokowi tanggal 25 April tahun 2024, status ibu kota belum berubah. Ibu kota baru resmi pindah dari Jakarta ke IKN apabila telah terbit keputusan Presiden yang menetapkannya. Pada saat undang-undang ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bunyi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Di kesempatan lain, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meyakini proyek pembangunan IKN Nusantara akan tetap berjalan. Menurutnya, pemerintah siap membangun ibu kota baru dengan partisipasi dari publik meliputi investor dalam negeri maupun asing. Keyakinan saya, optimisme saya, IKN akan jadi, kata Suharso kepada wartawan di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat. Suharso menyatakan, pembangunan sebuah kota diperlukan waktu yang memang tidak sebentar, namun perlahan tapi pasti, dia bilang, hal yang perlu diperhatikan adalah konsep utama dari pembangunan ibu kota Nusantara. Yang penting, kita pelan-pelan membentuk suasana kota atau atmosfer kotanya yang benar. Dan saya lihat sekarang sudah sedang dilakukan dengan secara bertahap. Meski begitu, Suharso mengaku masih ada kendala dalam pembangunan IKN dan dia menilai hal tersebut adalah lumrah dan bisa ditoleransi.
Bahwa ada hal-hal yang sedikit, tapi itu tidak ada masalah. Tingkat toleransinya masih ada. Setiap kita bikin master plan, begitu dia diimplementasikan, pastikan mungkin ada deviasi, disesuaikan dengan keadaan lapangan. Kepastian pemindahan kementerian ke Ibu Kota Nusantara, pihaknya belum bisa memastikan. Diketahui, proyek pembangunan IKN hingga saat ini belum mendapatkan pendanaan dari pihak asing atau penanaman modal asing, PMA. Hal itu diungkap Menteri Investasi, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia ketika rapat kerja dengan Komisi 6, Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen Senayan. Di hadapan anggota DPR RI, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN, sebab rapat tersebut lebih membahas anggaran Kementerian Investasi pada anggaran belanja negara tahun 2025. Agar lebih detail, penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis, perusahaan-perusahaan apa saja yang sudah membangun MOU atau Memorandum of Understanding, membangun kesepakatan dan kapan, agar saya tidak salah ngomong. Saat ini investor asing belum masuk IKN, karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100%. Klaster pertama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti Gedung Presiden dan Wakil Presiden, lembaga tinggi negara, termasuk diantaranya MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun. Rencananya, investor asing baru akan masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap 2. Jadi, kalau ditanya investasi di IKN, ada atau tidak, semuanya bersumber dari PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Menurut Rocky Gerung, IKN adalah simbol ambisius seseorang yang tidak memerdulikan lingkungan. Semoga keadaan ini bisa diubah oleh pemerintah berikutnya. Tapi sekali lagi, kita harus memastikan bahwa hak rakyat untuk menikmati kembali hasil dari bumi Kalimantan ini harusnya tiba di piring-piring nasi rakyat, bukannya tiba di rekening-rekening luar negeri, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan upaya untuk pemerataan pembangunan.